Walaupun tokoh Endang Dharma yang dikisahkan dalam Babad Dermayu itu masih misteri, ada naskah lain yang menginformasikan mengenai siapa sebetulnya Endang Dharma begitu. Sehingga dari naskah tersebut itu nantinya terungkap jati diri daripada Endang Dharma Ayu yang misteri itu. Dalam Babad Dermayu, bahwa selepas Endang Dharma membunuh 25 para pendekar dari Palembang yang datang ke perkampungan yang didirikan oleh Wiralodra itu, Wiralodra ini marah terhadap Endang Dharma itu. Karena marah akhirnya Wiralodra ini kemudian mendatangi Endang Dharma itu. Namun yang terjadi setelah Wiralodra mendatangi Endang Dharma itu, ternyata Wiralodra itu kan kesengsem, artinya demen dewek mengonon. Wiralodra kesengsem sehingga Wiralodra kemudian mengajukan lamaran kepada Endang Dharma ini. Akan tetapi Endang Dharma mengajukan syaratnya itu lamaran Arya Wiralodra ini dapat diterima apabila Arya Wiralodra itu mampu mengalahkan Endang Dharma, kan begitu. Singkat cerita, terjadi pertarungan yang sengit antara Arya Wiralodra dan Endang Dharma. Namun pertarungan tersebut itu nantinya dimenangkan oleh Arya Wiralodra. Meskipun begitu, ketika Arya Wiralodra ini memenangkan pertempuran, Endang Dharma ini ingkar janji. Endang Dharma kabur, ceritanya itu kabur, menjeburkan diri ke dalam Sungai Cimanuk, kemudian hilang begitu. Akan tetapi sebelum hilang, ia menitipkan pesan agar perkampungan yang didirikan oleh Arya Wiralodra itu dinamai sesuai dengan namanya. Jadi nantinya perkampungan tersebut dinamakan Dharma Ayu. Itu menurut Babad Dermayu. Sehingga dalam Babad Dermayu kesimpulannya bahwa Endang Dharma ini dianggap sebagai tokoh yang misteri. Meskipun demikian pemirsa, dalam referensi yang lain, khususnya dalam naskah Kulit Menjangan yang sudah diterjemahkan oleh beberapa orang biolog, di dalamnya disitu menginformasikan bahwa ternyata Endang Dharma itu adalah istri daripada Arya Wiralodra. Jadi Endang Dharma itu dalam naskah tersebut tidak kabur meninggalkan Arya Wiralodra, melainkan menjadi istri Arya Wiralodra. Bahkan dari hasil perkawinannya itu melahirkan 4 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dalam naskah Kulit Menjangan tersebut, disitu dijelaskan pula bahwa Endang Dharma itu mempunyai nama lain Ratu Sakti atau Ratu Sakti atau Ratu Sakti begitu ya. Kemudian dia juga punya nama lain Nyi Gandasari. Jadi di sini mulai terungkap ini ya. Nama Nyi Gandasari atau Nyi Mas Gandasari jelas dalam sejarah Cirebon khususnya, tentu tokoh ini, nama tokoh ini tidak asing kan begitu pemirsa, karena Nyi Mas Gandasari ini adalah yang dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai wanita yang dahulu
pernah menjadi panglima perang Kesultanan Cirebon. Jadi Nyi Mas Gandasari ini dalam sejarah Cirebon pernah menjadi panglima perang Kesultanan Cirebon yang dahulu ikut berperang dalam pertempuran antara Cirebon dan Galuh gitu kan, antara Cirebon dan Raja Galuh itu. Jadi sangat terkenal nama Nyi Mas Gandasari sini. Adapun asal usul Nyi Mas Gandasari ini sedikit banyak dibahas dalam naskah Cariyos Walang Sungsang. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa Nyi Mas Gandasari ini nama aslinya itu adalah Panguragan. Beliau merupakan anak angkat daripada Ki Selapandan. Ki Selapandan ini adalah nama lain daripada Pangeran Walang Sungsang, atau nama lain daripada Pangeran Cakrabuana, sebab beliau ini juga, Pangeran Cakrabuana ini juga dijuluki Ki Selapandan. Adapun asal usul daripada Nyi Mas Gandasari menurut naskah tersebut adalah dari Kerajaan Samudra Pasai. Nyi Mas Gandasari itu sejak bayi atau sejak kecil itu dibawa oleh Pangeran Cakrabuana ke Cirebon. Ibunya sendiri dikisahkan wafat semenjak Nyi Mas Gandasari baru dilahirkan. Jadi dari ketiga naskah yang ada itu, memang menurut Baba Dermayu, Endang Dharma ini masih misteri. Bahkan dikisahkan setelah kekalahannya bertempur dengan Arya Wiralodra itu kabur, itu dalam Baba Dermayu ya. Kemudian dalam naskah Kulit Menjangan bahwa Endang Dharma ini menikah dengan Wiralodra, bahkan mempunyai 4 orang anak. Kemudian dalam naskah itu juga bahwa katanya Endang Dharma itu nama lainnya itu adalah Ratu Sakti atau juga Nyi Gandasari. Nah, Gandasari sendiri dalam naskah Cariyos Walang Sungsang dikisahkan sebagai anak angkat daripada Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, disebut juga Ki Selapandan, yang berasal daripada Kerajaan Samudra Pasai. Nantinya di kemudian hari juga Nyi Gandasari ini dikenal sebagai tokoh yang mendirikan desa Panguragan di Cirebon itu.